Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Halo, selamat. Mik lu mati. Mik gua juga mati. Mik lu mati. Tes. Iya. Nah, Mending coba dulu, Bang. Miknya mati berarti. nyalain. Itu Di bawah. Nah, kalau itu dong. Nah, dipasin aja biar enak ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berantakan amat pembukaan. Nop. Mulai ulang lagi ya. Udah langsung aja lah. Ya udah, oke lanjut. Jadi, selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Sekarang gua ini agak ini ya, pasangan gua selalu berubah-ubah nih. Ini gua harus cek kesehatan gitu. Biasa Farel, kadang Dudit, kadang Aris, kadang Lucky kan. Sekarang ganti-ganti mulu ya podcast. Gue minta kenaikan gaji nih. Double ya. Kerjanya double ya. Kayak dibayar aja. Nah, itu dia sebenarnya kan. Ayo. Jadi hari ini karena mungkin ini ya, ini terlalu relate dengan gua, Pak. Oh ya. Sebagai alumni jurusan sejarah, Wih. gua harus Kampus mana, Bos? kampus Depok, Pak, kampus Depok. Oh, kampus Depok. Gundar saya. Oh. UI, Pak. Iya. Nah, ini ada dua teman gua, Nah. seangkatan. Gua tuh random kenapa ngajak mereka nih karena gue sempat lihat LinkedIn, Pak. Ini jadi gara-gara LinkedIn mereka muncul kan, gitu kan. Ternyata mereka ini aktif di di MRT, sebagai arkeologi MRT sama juga punya ini komunitas ya atau apa tuh ya? Iya, rencananya kita mau jadi komunitas. Oke, Indo Arkeologi. Namanya Indo Arkeologi. Nah, Kenalin kenalin dulu. Silakan. baru kita kulik. Siapa namanya? Oke, kenalin gue Irsyad Lehitu ya. Wush. Dari sebenarnya gue dari Indo Arkeologi juga, sama sangkatan sama Nobi dari UI. Tapi kalau Nobi sejarah, gue arkeologi. Gitu Oh, oke. Samping gue juga ada Argi. Ya, nama gua Argi. Gue juga dari Indo Arkeologi. Sama sangkatan sama Nobi, sangkatan sama Irsyad juga. Kita teman juga sebenarnya. Oh. Jadi saya ngapain di sini? Sebenarnya kita reuni sih, Pak. Oh iya, terus saya Lu aja ngapain di sini? ngapain? Terus saya ngapain di sini? Iya. Oi, gue mau nanya dulu nih ya, sebelum masuk ke hal substansi lah ya. Lu sejarah. Sorry, siapa tadi namanya? Irsyad sama Argi. Mas Argi. Kalian ini sejarah atau arkeolog? Kita arkeolog jatuhnya. Arkeolog kita. Kalian arkeolog. Lalu sejarah. Ayo. Bedanya gimana sih? Nah, itu. Itu pertanyaan penting itu, pertanyaan penting. Ya kan? Intinya kita bedanya banyak, Pak, tapi samanya adalah kita susah nyari kerja, Pak. Nasib Anda kira saya tidak? Silakan. Mungkin entah Irsyad atau Argi atau yang jelasin lah. Mungkin gue dulu Ji. Ya. Sebenarnya bedanya arkeologi dan sejarah itu adalah kalau arkeologi dia mempelajari masa lalu dari bendanya. Bang, agak dekat dikit, Bang. Oke. Nah. Jadi kan seksi kita dengarnya. Ya jadi arkeologi mempelajari masa lalu tuh dari bendanya. Kita selalu berangkat dari masa lalu gitu. Dan kita bisa ngebahas tentang masa lalu walaupun belum ada catatan sejarahnya. Oke. Sementara kalau sejarah nih, correct me if I'm wrong nih ya. Yep. Kalau misalkan sejarah tuh dia lebih fokusnya menggunakan arsip-arsip gitu ya. Kalau nggak Ya. salah ya. Jadi kondisinya kalau sejarah itu masa setelah ada tulisan, Pak. Betul, masa setelah ada tulisan. Kalau arkeologi itu sebelum tulisan ngeliatinnya benda candi, tulang-tulang, dudit. Oh, bukan ya. Oh iya. Tapi lama-lama arkeologi itu berkembang jadi ada yang namanya arkeologi sejarah. Iya. Nah, Seperti yang digelutin sama Argi ini. Nah, jurusan gue itu arkeologi sejarah, di mana metodologinya mungkin sedikit agak berbeda walaupun namanya arkeologi sejarah ya. Jadi berangkatnya dari survei lapangan dulu baru ke arsip. Oh. Bukan dari arsip ke lapangan, bukan. Jadi dari lapangan dulu baru ke arsip kita. Tetap ke bendanya dulu. Tetap ke bendanya dulu kita. Berarti Anda ini blasteran ya? Iya. Blasteran arkeolognya dan arkeolog ya. Iya. Oke. Nah, lanjut dong. tapi gue jadi tertarik sih, maksudnya tadi ngomongin ini bercandaan gue tadi kan sebenarnya. Kalau di arkeologi dan sejarah nih, menurut kalian nih sebagai anak arkeolog nih kan sekarang udah di
udah kerja juga alhamdulillah dapat kerjaan yang pas ya arkeologi kan. Sebenarnya ya tadi jadi arkeolog itu apakah kan kalau dulu ada yang bilang gue pernah tuh siapa yang ngomong ya mau jadi Indiana Jones atau apa gitu kan. Kayak film-film gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada duitnya gak sih sebenarnya? Waduh, John. Masalah duit ya. Sensitif sekali pertanyaan. Sebenarnya benar sensitif. Kadang gue juga sebenarnya malu jawabnya. Enggak, jadi gini cuy. Emang arkeologi itu ya sempit banget sebenarnya kalau lapangan pekerjaan. Kalau lo mau kerja di arkeologi ya, lo harus minimal lo harus PNS lah gitu kan. Karena semua pekerjaan arkeologi itu PNS. Balai arkeologi gitu-gitu kan. Terus balai pelestarian gitu. Oh iya. Sebagian besar gitu. Jadi sebenarnya 90% itu PNS lah pekerjaan arkeologi. Cuman nggak menutup kemungkinan juga di swasta juga ada beberapa lah gitu ya. Misalnya kayak yang gue lakuin sekarang nih. Masuk kan? Nah, bagus kan? Ngerti lah, bagus. Sebenarnya gue sama Argi nih, kita sangat mencintai bidang studi kita nih ya. Tapi kita berusaha untuk hidup di sini ya. Alhamdulillah dapat aja. Salah satunya ya project-project gitu. Misalkan pemerintah butuh melakukan pembangunan dan mereka punya bangunan misalkan PD Pasar Jaya gitu ya. Contohnya ya. Dia punya pasar lama nih. Nah, dia butuh mau renovasi dan dia butuh arkeolog gitu. Makanya kan dia bakal tender. Udah pernah lu berarti megang? Kebetulan kita 3 tahun tuh bareng 3 tahun kita. Di mana tuh, Pak? Megang mana, Pak? Di Petojo ya, Jon. Petojo, pasar ikan, sama pasar heksagonal. Sama pasar heksagonal. Oh, heksagon yang di utara ya? Iya. Oke. Nah, mereka kan ngundang swasta juga. Nah, kita di situ masuk sebagai konsultan arkeologi. Oke. Sama halnya dengan yang dilakukan sama MRT sekarang. Oke. Jadi MRT ini kan sebenarnya dia mau bikin jalur ya ke daerah utara dan memasuki kawasan cagar budaya nih. Oh iya. Kan, Monas. Dari Monas dari bundaran HI kan? HI sampai kota kan? Sampai kota. Sampai kota nanti terakhir di Ancol. Oke. Yang fase lanjutnya ya. Nah, mereka itu nggak bisa langsung melakukan pekerjaan di situ. Makanya mereka meng-hire kita nih sebagai arkeolog untuk melakukan kajian ya bisa dibilang feasibility study gitu, John ya. Iya. Visibility study untuk kawasan itu. Kawasan itu. Gimana ya kita melakukan ekskavasi di situ. Kajian ekskavasi dan kajian struktural bangunan-bangunan lama yang di sekitar situ. Kira-kira berdampak nggak sih nih ketika pembangunan MRT dilakukan gitu. Tapi kalian itu akan merembet kepada nilai-nilai arkeologi kan? Maksud gue kalau misalnya kita melihatnya pada sisi pembangunan konstruksi di bawah tanah gitu kan, pasti kan geologi juga masuk. Geologi masuk. Nah, tapi kalau kalian spesifiknya memang akan mengkaitkan itu dengan nilai-nilai sejarah tadi ya. Iya Pak, mereka arkeologi Pak, bukan geologi soalnya. Iya makanya maksud gue itu kan kalau mereka nilai geologi bingung gue. Iya makanya itu. Nggak, maksud gue adalah pertanyaan gue tadi maksudnya kan kalau misalnya kita menilai visibilitas tadi. Gue minum tumpah Pak. Visibility study ya kan. Itu kan banyak ya. Termasuk kalau orang umum kan taunya loh kenapa nggak geolog kan gitu. Betul. Cuman kan di sini ada teman-teman dari Indo Arkeologi ya. Indo Arkeologi benar kan? Benar. Aku takut salah. Gitu kan. Maksudnya ternyata kalian itu punya peran di situ untuk menilai-nilai nilai arkeolognya di situ ya, karena berkaitan dengan cagar-cagar budaya tadi kan gitu ya. Oke. Sudah berapa lama di situ, Mas? Atau sejak pembangunan awal? Atau baru yang kedua? Awal MRT fase A. Fase pertama udah. Fase pertama kita udah masuk. Pertama-tama tuh di Kota Tua tuh. Itu kita melakukan ekskavasi di sekitar 12 titik tuh. Di area situ semua tuh kan ya. Dan temuannya menarik-menarik Pak ternyata di Kota Tua. Oh iya, ada kan tulang dinosaurus di situ? Tidak ada. Bapak kejauhan ya Bapak kan. Saya nggak tahu arkeolog. Iya benar. Pasti kan di bayangan saya apa tuh pasti ada. Apa tuh yang menarik pas ditemuin di kota? Itu temuannya ada kurang lebih 1.100 temuan. Itu dalam bentuk pecahan fragmen ya. Tapi ada juga yang utuh. Itu temuannya itu antara lain mangkuk-mangkuk ya, piring-piring itu masih utuh dia di dalam tanah. Oh iya. Iya. Itu bisa tahu nggak itu dari zaman apa? Tahu kita. Ngeri Pak amalannya mereka ya. Ngeri. Mereka ngapelin piring-piring keramik Pak.